Wang Lin tetap diam dan menatap Mu Rongyun. Jantung Mu Yunhai berdetak kencang. Mu Rongyun samar-samar tersenyum ketika dia menggenggam tangannya dan berkata, "Junior." Mu Rongyun menyapa senior. Mu Yunhai mengangguk dan bertanya, "Apakah Anda tahu bagaimana memasuki bagian dalam?" Mu Rongyun mengangguk dan menjawab, "Senior Mu, Junior memang tahu metode masuk, tetapi senior harus berjanji bahwa Anda akan menerima kami juga. Jika senior setuju, maka saya berjanji untuk memberitahu senior semua yang saya tahu." Mata Mu Yunhai bersinar dan dia berkata, "Bicaralah, orang tua ini setuju." Mata Mu Rongyun mengungkapkan sukacita. "Junior akan memimpin. Tujuan kami adalah altar, itu satu-satunya jalan masuk ke bagian dalam." Mu Yunhai bertanya dengan nada serius, "Apakah ada bahaya di sana?" Mu Rongyun dengan cepat menjawab, "Ada." Junior melihat beberapa anggota klan abadi 8 daun mati. Ada total 8 dari mereka, tetapi orang pertama yang masuk tidak menghadapi bahaya. Mu Yunhai mengerutkan kening. Lalu dia memandang ke arah Wang Lin dan bertanya, "Rekan kultivator Cheng, bagaimana menurutmu?" Wang Lin menatap Mu Rongyun dengan senyum yang bukan senyum dan berkata kepada Mu Yunhai, "Dengan kita berdua bekerja sama, bahkan jika kita tidak bisa melewatinya, hidup kita seharusnya tidak dalam bahaya." Mu Yunhai tertawa, lalu dia mengangguk dan berkata pada Mu Rongyun, "Bocah, pimpin jalan." Mu Rongyun cepat-cepat mengangguk, lalu dia memandang Wang Lin dan dengan hati-hati tersenyum. "Senior jelas bukan kultivator formasi jiwa. Junior tidak tahu sebelumnya, saya harap senior tidak akan menyalahkan saya." Dengan itu dia terbang di depan. Mu Yunhai memberi isyarat kepada Wang Lin dan mereka berdua mengikuti di belakang. Adapun wanita, dia ragu-ragu sebentar sebelum mengikuti mereka. Meskipun kecepatan Mu Rongyun sangat cepat, itu masih terlalu lambat di mata Mu Yunhai. Setengah jam kemudian Mu Yunhai mendengus dan bergerak ke atas, meraih Mu Rongyun, berbalik ke arah Wang Lin, dan berkata, "Rekan kultivator Cheng, Anda dan saya masing-masing akan mengambil salah satu dari mereka dan pergi ke altar dengan kecepatan penuh. Jika kita lambat dan kristal planet pecah, maka kita semua akan mati di sini." Dengan itu dia memegang Mu Rongyun dan tiba-tiba melesat sebelum menghilang ke kejauhan. Mata Wang Lin menyala. Dia melambaikan tangan kanannya dan wanita itu segera dikelilingi oleh kekuatan misterius. Wang Lin terbang ke kejauhan sambil membawanya. "Apakah senior Cheng Niu?" Wanita itu di belakang Wang Lin dan sedikit aroma wangi memasuki hidung Wang Lin. Wang Lin dengan tenang menjawab, "Ya." Wanita itu sedikit bertanya-tanya dan kemudian tiba-tiba berkata, "Senior, waspadai Mu Rongyun." Setelah itu, dia tetap diam. Wang Lin dan Mu Yunhai sangat cepat. Dengan Mu Rongyun membimbing mereka, mereka dengan cepat melintasi dataran. 3 hari kemudian barisan pegunungan tak berujung muncul di bawah mereka. Di atas pegunungan adalah awan hitam besar. Awan hitam ini terus-menerus berputar dan mengeluarkan aura menyeramkan. Di sisi barat pegunungan adalah puncak gunung yang sangat tinggi. Sebagian besar puncaknya tersembunyi di dalam awan hitam, jadi hanya setengahnya yang bisa dilihat dari luar awan hitam. Di bawah arahan Mu Rongyun, Mu Yunhai menyerbu ke awan hitam. Wang Lin menyebar akal ilahi dan mengikuti dari belakang. Di dalam awan hitam, Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan cahaya hitam. Cahaya hitam dengan cepat menghilang di dalam awan hitam. Lalu dia membuka tasnya dan mengambil sesuatu. Dengan satu goyangan, itu juga menghilang dalam awan hitam. Dia melakukan semua ini dengan sangat mencolok dengan penutup awan hitam, jadi tidak ada yang mendeteksi apapun. Bahkan wanita yang berada di sebelahnya tidak memperhatikan karena perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Gunung di awan hitam agak buram, seolah-olah ada sesuatu yang melilit puncak gunung, memberinya perasaan halus. Di puncak gunung ada platform besar dan di tengah platform ada sebuah altar hitam. Altar ini adalah menara dengan anak tangga yang mengarah ke atas. Ada sebuah cekung di bagian paling atas menara dengan kabut hitam masuk ke dalam. Mu Yunhai memegang Mu Rongyun dan mendarat di altar. Wang Lin mendarat setelah mereka. Mereka melihat bekas darah kering di altar dan bau darah masih melekat. Mereka kadang-kadang mendengar raungan datang dari awan hitam seolah-olah ada hantu yang menangis. Setelah Wang Lin mendarat, dia melepaskan wanita itu dan matanya menyala. Setelah melihat sekeliling, dia melihat bahwa tempat ini sangat berbeda dari bagaimana Situnan menggambarkannya. Altar yang diceritakan Situnan kepadanya berada di lembah yang dikelilingi oleh pegunungan dan bukan puncak gunung. Matanya dengan cepat menjadi dingin. Mu Yunhai menyebarkan akal ilahi dan melihat sekeliling. Lalu dia berkata, "Junior Mu Rong, apakah ini altar yang kamu maksud?" Mu Rongyun dengan cepat mengangguk dan berkata dengan percaya diri, "Senior, ini tempatnya. Namun senior harus berhati-hati, selain dukun 8 daun, yang mengikutinya semua mati secara misterius." Mu Yunhai memandang Mu Rongyun sebelum dengan cepat meraih Mu Rongyun dan menekankan tangannya pada dahi Mu Rongyun. Mata Mu Yunhai menyala dan dia berbisik, "Pencarian jiwa." Mu Rongyun mengerang menyedihkan dan tubuhnya mulai bergetar. Mata Mu Yunhai semakin bersinar dan kemudian dia melepaskan Mu Rongyun setelah beberapa saat. Mu Rongyun jatuh seperti tumpukan lumpur. Tubuhnya memancarkan aura yang mematikan dan tetap tak bergerak. "Rekan kultivator Cheng, orang ini tidak berbohong." Dengan itu, dia melompat ke atas altar. "Rekan kultivator Cheng, saya akan mengintai.
Tolong lindungi saya. Oke. Sedikit ejekan muncul di mata Wang Lin. Yunhai tiba di puncak altar dengan hampir sekejap mata. Setelah berdiri di sana sebentar, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Matanya menunjukkan cahaya aneh ketika dia melihat cekung di atas altar. Tidak lama kemudian, sukacita muncul di matanya dan dia tertawa. Ini tempatnya. Rekan kultivator Cheng, saya akan pergi ke depan. Dengan itu dia berjalan ke tengah altar dan menghilang. Wanita itu ragu sebentar. Dia menatap Wang Lin dan kemudian pada Murongyun sebelum merenungkan dalam diam. Wang Lin mencibir dan tidak melihat ke arah altar. Sebaliknya dia menatap Murongyun dan mengibaskan mantra ke dahinya. Begitu mantra tiba, Murongyun tiba-tiba membuka matanya, meraih mantra dan menghancurkannya, lalu dia berdiri dan menatap Wang Lin. Gas hitam tiba-tiba muncul dan menutupi wajahnya, lalu wajahnya yang awalnya tampan menjadi ganas. Bagaimana kamu mengetahuinya? Suaranya mengandung kekuatan misterius. Mata Wang Lin tenang ketika dia berkata, aku bisa memberitahumu, tetapi kamu harus menjawab beberapa pertanyaan saya. Mata Murongyun berbinar dan dia berkata, menarik, kamu jawab aku dulu. Wang Lin dengan tenang berkata, semua kultivator ingin menjaga diri mereka bersih, jadi mereka menyimpan pakaian cadangan di tas mereka. Jarang ada orang yang muncul dalam kondisi berantakan seperti Anda. Murong mencibir dan berkata, hanya karena itu. Ekspresi Wang Lin masih tenang. Dia menatap Murongyun dan berkata, tentu saja ada yang mengatakan lain, tapi saat ini aku ingin tahu siapa dirimu. Murongyun mendengus. Aku terbuat dari potongan jiwa. Katakan apa lagi? Wang Lin berkata, pakaian Anda terlalu tua dan bukan apa yang akan dikenakan oleh para kultivator yang baru saja masuk. Apa tujuanmu? Saya tidak punya tujuan. Aku hanya tidak ingin kalian mendapatkan kristal planet. Juga apakah itu hanya dua saja? Murongyun mengerutkan kening. Wang Lin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Alasan terakhir adalah simbol pada pakaianmu. Dengan itu tangan kanan Wang Lin tiba-tiba bergerak. Dia mengaktifkan energi celestial di tubuhnya dan kemudian mantra yang mengandung energi celestial tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat tangan kanannya naik mantra celestial berlari ke arah Murongyun. Murongyun mencibir dan tidak bergerak, tetapi pada saat mantra celestial mendarat, tubuhnya runtuh menjadi untaian gas hitam dan menghilang ke awan hitam di sekitarnya. Wang Lin tidak mengejar dan sedikit ejekan muncul di matanya. Segera jeritan datang dari dalam awan hitam dan helai kabut hitam terbang kembali dan terkondensasi kembali ke Murongyun. Ekspresinya suram ketika dia melihat sekeliling dan berkata kepada Wang Lin, kamu bukan kultivator transformasi jiwa biasa. Bendera sepanjang 30 kaki terbang keluar dari awan hitam. Bendera itu bergerak seperti gelombang di dalam awan. Sejumlah besar fragmen jiwa masuk dan keluar dari bendera. Ada 10 jiwa utama di dalam awan hitam dengan tatapan mereka terkunci pada Murongyun. Di antara jiwa-jiwa utama ini adalah kilin keemasan ungu. Matanya menunjukkan tatapan tajam. Wang Lin sekali lagi memperhalus bendera 1 miliar jiwa-jiwa dalam perjalanan ke sini bersama si Tunan. Dia menyatukan dua bendera lainnya ke dalamnya. Jadi sekarang Kilin dan Li Wanfeng keduanya adalah jiwa utama dari bendera 1 miliar jiwa. Sekarang bendera 1 miliar jiwa ini memiliki 28 jiwa utama. Apakah kamu pikir kamu bisa menjebakku seperti ini? Murongyun mencibir dan menyerbu sekali lagi. Dia berubah menjadi kabut hitam lagi dan terbang ke arah lubang Wang Lin. Tubuh Wang Lin mundur dan matanya menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan berbisik, segel. Pada saat ini bendera lain terbang keluar dari awan hitam. Begitu itu muncul, sejumlah besar pembatasan keluar. Dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka mendekat dan membuat sangkar seukuran seseorang, menjebak semua kabut hitam di dalamnya. Kandang itu dengan cepat menyusut sampai seukuran kepalan tangan. Lingkungan ini terbuat dari batasan. Barisan pembatasan sepenuhnya menyegel kabut hitam di dalamnya. Bentuk kehidupan yang terbuat dari potongan-potongan jiwa sangat sulit untuk dibunuh. Dan bahkan jika mereka dibunuh, para korban akan menjadi pemilik potongan-potongan jiwa dan bukan bentuk kehidupan. Jika Wang Lin menggunakan energi celestial dan tidak menahan apa-apa, dia bisa membunuh hal ini. Namun lebih banyak potongan jiwa akan datang dan mereformasi bentuk kehidupan ini lagi. Dengan cara tertentu, bentuk kehidupan ini sedang mati. Namun ketika kristal planet hancur, potongan jiwa ini juga akan runtuh. Tidak ada yang tahu apakah bentuk kehidupan berikutnya yang mereka hadapi akan mengandung potongan jiwa orang yang mereka cintai. Pada saat itu, bagaimana mereka akan bertindak? Jika itu adalah bagian jiwa Anda sendiri, maka itu akan lebih mudah karena Anda memiliki koneksi misterius dengan bagian jiwa Anda. Tentu saja, ada beberapa orang tak berperasaan di dalam makam Suzaku. Ada beberapa orang yang setelah mengamati sebentar dan mempelajari rahasianya, memulai pembantaian. Mereka menghancurkan satu demi satu jiwa dan kemudian menunggu bentuk kehidupan untuk direformasi dengan memanggil lebih banyak potongan jiwa. Mereka melanjutkan metode bodoh ini dengan harapan menemukan belahan jiwa mereka sendiri. Qian Feng adalah salah satunya. Pada saat ini Qian Feng berada di pegunungan di bagian dalam makam. Dia duduk di luar gua dengan ekspresi yang sangat suram. Dia adalah orang pertama yang memasuki makam Suzaku.
jadi jelas dia bertemu makhluk hidup yang terbuat dari potongan jiwa. Bentuk kehidupan ini tidak bisa dibunuh, jadi pada akhirnya, baik kultivator dan anggota klan abadi bertemu sesuatu seperti Murongyun dan bergegas menuju puncak gunung itu. Ada beberapa orang yang ditipu oleh altar. Tetapi Qian Feng tidak jatuh ke perangkap dan melarikan diri. Dia menghabiskan banyak waktu dan upaya sebelum akhirnya menemukan altar asli dan memasuki bagian dalam makam Suzaku. Meskipun bagian dalam lebih kecil dari bagian luar, itu masih sangat besar. Ada juga banyak bentuk kehidupan di sini dan beberapa di antaranya sangat kuat. Qian Feng tidak bisa mengalahkan mereka, jadi dia terpaksa mundur. Selama hari-hari ini di bagian dalam, dia masih tidak dapat menemukan makam Suzaku pertama. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kultivator dan anggota klan abadi memasuki bagian dalam. Qian Feng secara pribadi melihat mata kultivator transformasi jiwa yang familiar menjadi redup dan mati setelah beberapa anggota klan abadi pergi habis-habisan dan membunuh salah satu bentuk kehidupan itu. Adegan ini mengejutkan semua orang di sekitar. Qian Feng menyadari bahwa jiwa asal orang ini telah hancur dan dia benar-benar mati. Setiap orang yang telah memasuki makam Suzaku sangat cerdas, jadi mereka segera mengerti arti di balik ini. Akibatnya, dalam pertempuran melawan makhluk-makhluk hidup ini, beberapa mulai menahan diri, tetapi semakin mereka menahannya, semakin sulit untuk menang. Itu seperti simpul mati. Qian Feng telah duduk di luar gua ini selama lebih dari setengah bulan. Hatinya terasa sangat cemas dan ini sangat membuatnya kesal. Dia tidak tahu berapa lama yang dia miliki sebelum kristal planet runtuh. Jika dia tidak bisa mendapatkan kembali jiwanya, maka satu-satunya yang tersisa baginya adalah kematian. Zukuezi, jika Anda akan mati, mati saja. Mengapa semua orang harus mati bersamamu? Qian Feng mengepalkan giginya dan meninju tanah. Dia mengambil napas dalam, matanya menyala dan dia melihat gua di depannya. Dia mulai menghitung diam-diam dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan labu hitam. Tangan kanannya membentuk segel dan kemudian menunjuk ke labu itu. Red Butterfly keluar. Sinar cahaya keemasan keluar dari labu dan Red Butterfly muncul di depan Qian Feng. Dia mengenakan gaun merah, dia masih secantik sebelumnya dan matanya masih tanpa kehidupan. Pada saat ini kedinginan dan kesombongan yang dulunya dia susahkan sudah tidak ada lagi, yang tersisa adalah kesedihan dan ketidakpedulian yang memilukan. Labu ini adalah harta dari keluarganya yang dikatakan telah ditinggalkan oleh leluhur. Tidak hanya memiliki rahasia, ia juga bisa menyimpan makhluk hidup. Qian Feng berkata, waktu sudah habis, jadi seharusnya sudah pulih. Anda pergi memancingnya. Red Butterfly tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia perlahan berjalan ke gua. Qian Feng mengambil napas dalam, tangannya membentuk segel dan energi celestial di tubuhnya diaktifkan. Energi celestial perlahan-lahan berkumpul di jarinya sampai terbentuk bola emas kecil. Wajah Qian Feng suram saat dia menatap ke kedalaman gua. Tak lama setelah itu raungan datang dari dalam gua dan tanah mulai bergetar. Red Butterfly berlari keluar dari dalam gua dan berdiri di sebelah Qian Feng. Pada saat yang sama sosok tinggi keluar dari gua. Ini adalah raksasa setinggi 100 kaki dan tubuhnya mengeluarkan asap hitam. Setiap langkah yang diambil menyebabkan tanah bergetar. Saat raksasa itu berjalan keluar dari gua, mata Qian Feng menjadi dingin dan dia menunjuk ke arah raksasa itu. Bola kecil di ujung jarinya mengarah ke raksasa. Raungan kemarahan datang dari raksasa saat tubuhnya runtuh menjadi untaian asap hitam yang tak terhitung jumlahnya untuk menghindari bola cahaya. Qian Feng berteriak, "Meledak!" Dengan satu kata bola cahaya tiba-tiba meledak, menciptakan ledakan kuat yang dengan cepat menyebar ke segala arah. Seluruh gunung bergetar dan sejumlah besar batu mulai jatuh darinya. Semua helai asap hitam yang lolos dihancurkan tanpa kecuali. Ini adalah yang ke-69 dan saya masih belum menemukan bagian jiwaku. Qian Feng mengerutkan kening. Dia tahu bahwa metode ini bukan metode terbaik. Namun makam Suzaku ini terlalu besar dan dia tidak cukup kuat untuk pergi ke banyak tempat. Jadi dia hanya bisa menggunakan metode bodoh ini dan berharap untuk keajaiban. Di gunung dengan altar di bagian luar makam Suzaku, Wang Lin memegang bola dengan bentuk kehidupan yang disegel di dalam dan melompat turun. Adapun wanita, Wang Lin mengabaikannya. Suara Wang Lin tenang saat berkata, "Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku bisa menyegelmu dan segel seperti ini bersifat permanen. Setelah pemilik potongan jiwa mati satu persatu saat rentang hidup mereka habis, Anda akan mati, benar-benar mati." Sepanjang beberapa hari terakhir di makam Suzaku, ia telah memikirkan cara untuk berurusan dengan makhluk hidup ini. Setelah merenung dalam waktu yang lama, ia memikirkan metode ini. Menggunakan sejumlah besar batasan untuk menyegel masing-masing bagian jiwa akan menciptakan semacam efek penyegelan. Kemudian dengan menambahkan fragmen jiwa dari tingkat kultivasi yang sama, itu akan mencegah bentuk kehidupan dari reformasi lagi. Dia hanya perlu menunggu pemilik potongan jiwa di dalam makhluk hidup untuk mati secara alami untuk makhluk hidup ini mati secara alami juga. Wang Lin tidak punya waktu untuk menguji apakah metode ini benar-benar berhasil, tetapi ketika kata-kata itu mendarat di telinga Murongyun, sepertinya dia terkejut oleh kilat. "Aku tidak bisa dibunuh. Ketika arwah yang saya buat mati, saya bisa mengumpulkan lebih banyak arwah untuk mereformasi diri saya."
Raungan Murongyun datang dari dalam bola. Wang Lin dengan dingin mendengus dan mendarat di kaki gunung. Dia menunjuk ke tanah dan membuat lubang sedalam beberapa kaki. Wang Lin melompat ke dalam lubang, menempatkan bola di dalam dan mulai menempatkan pembatasan di dekatnya. Murongyun memperhatikan apa yang dilakukan Wang Lin dan dengan cepat berkata, "Apa yang kamu lakukan? Aku akan menyegelmu di sini. Saya akan kembali dalam 100 tahun untuk melihat apakah metode saya berhasil atau tidak." Saat Wang Lin berbicara, dia terus memberlakukan batasan. Murongyun merenung beberapa saat sebelum berteriak, "Kamu, apa yang sebenarnya kamu inginkan?" Wang Lin menyala dan dia dengan tenang berkata, "Aku ingin bagian jiwaku." Murongyun dengan cepat berkata, "Itu tidak mungkin. Kami diciptakan oleh kristal planet dan terbuat dari potongan jiwa, tapi kami tidak bisa memilih bagian jiwa yang kami dapatkan. Juga, saya terlalu lemah untuk mengumpulkan potongan jiwa seorang kultivator seperti Anda. Hanya bentuk kehidupan yang kuat di bagian dalam yang dapat mengambil potongan jiwa dari kultivator kuat dari kristal planet." Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia menggelengkan kepalanya, meletakkan batasan terakhir dan terbang keluar dari lubang yang dalam. Di dasar lubang hanya ada bola yang dibentuk oleh pembatasan dengan sendirinya dikelilingi oleh pembatasan berkedip. "Aku tahu metode sebenarnya untuk memasuki bagian dalam." Murongyun tidak berani bertaruh. Jika dia kalah, dia akan benar-benar mati. Wang Lin melihat ke arah pegunungan di kejauhan dan berkata, "Aku juga tahu." Dia menunjuk ke tanah dan lubang itu mulai menutup. Sama seperti itu akan benar-benar menutupnya. Raungan Murongyun datang dari dalam. "Kami memiliki seorang raja di bagian dalam. Hanya dia yang bisa mengekstraksi potongan jiwa dari kristal planet. Ini adalah kebenarannya. Bagaimana saya menemukannya?" Wang Lin menunjuk ke tanah untuk berhenti menutup. Murongyun dengan cepat berkata, "Begitu kamu masuk ke bagian dalam, pergi ke timur. Ada 9 gunung yang membentuk jurang raksasa. Alih-alih kabut hitam, ada kabut putih yang keluar, sehingga mudah ditemukan. Raja ada di dasar jurang." Mata Wang Lin menyala, lalu dia mengangkat tangan kanannya, meninggalkan tempat ini, dan tanah mulai menutup sekali lagi. "Kamu!" Suara Murongyun terputus ketika tanah ditutup, bahkan tidak meninggalkan celah. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di sebuah lembah di kedalaman pegunungan. Ketika dia melewati tempat ini sebelumnya, indera ilahinya menyebar, jadi dia memperhatikan lembah ini. Di dalam lembah ada sebuah altar. Altar ini terlihat persis sama dengan yang sebelumnya. Namun ketika Wang Lin memasuki lembah, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Apa yang dilihatnya membuat matanya menjadi dingin. Seorang wanita yang kecantikannya tidak bisa ditiru duduk di samping altar dan memandang Wang Lin dengan mata yang indah. Liu Mei.